Iya, puji Tuhan, apa kabar? Bapak Ibu, sebuah hal yang sangat luar biasa di mana Tuhan telah memberkati menyertai kehidupan kita sehingga kita boleh memasuki bulan Mei ini. Dan ya, kita bersyukur bahwa minggu-minggu ini masih tetap kita masih mengenang, memperingati kembali kebangkitan Yesus Kristus, di mana selama Yesus Kristus membutuhkan waktu sekitar 40 hari, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, Bapak Ibu, kepada orang-orang yang dia percaya untuk menjadi saksi, Bapak Ibu, akan kebangkitannya. Ya, barang siapa yang percaya, ya pasti dia diselamatkan. Kebanyakan Bapak Ibu kita manusia ya percaya kalau sudah lihat buktinya, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu di sini namanya iman, seperti dalam Ibrani 11 ayat 1, itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, segala sesuatu yang kita inginkan, ya. Apa yang kita doakan itu dasarnya, ya, iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang belum pernah kita lihat, yang belum kita pernah rasakan, yang tatkala kita mantau, Bapak Ibu. Tapi itu bukti sebagai iman kita, Tuhan pasti akan melakukan. Itulah yang namanya iman. Ada amin? Maka Bapak Ibu, saat ini ya kita bersyukur juga bagaimana saat ini jemaat kita begitu diberkati dan juga jemaat kita begitu berusaha keras untuk memperjuangkan nafkah keluarga. Saya katakan nafkah keluarga, iya pasti. Oleh karena keadaan ekonomi juga Bapak Ibu yang begitu luar biasa, sehingga ya hari bulan-bulan ini sampai bulan kedepannya, bulan 7, nampak ramai gawai itu. Ya, siap ganjur kita juga sudah ganjur. Panik ganjur. Ya, lalu tambah lagi banyak istilahnya para kaum Adam, para suami-suami kita, mereka semua ya bahasa kita mongkal untuk mencari nafkah hidup. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, Bu Gembala gurau ke Pak Gembala itu. Nyaman gawai itu katiko. Ngapain nyaman? Juga Bu Gembala. Nyamannya gara-gara dewa yang banyak yang nikah. Pane dewa. Ikan komonnya ikan mongkal teh katiko tuh. Udah aja lah. Nambian. Iya, baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, intinya semua gawai baik di kampung kita maupun di dalam gereja daerah, ya, dimana kita juga persiapan bulan 6 Bapak Ibu full kegiatan kaum ibu, sekolah minggu, pemuda, ya, lanjut lagi nanti gawai di kampung, lanjut lagi rakerda, luar biasa Bapak Ibu, ya. Maka mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Dan juga jangan lupa terus kita doakan untuk keluarga-keluarga kita yang sakit, ya Bapak Ibu, ya. Banyak yang mengalami sakit. Pak Gembala melihat di berita dan juga memang menyaksikan saat ini penyakit yang sering dialami oleh mulai dari anak-anak sampai orang tua, Bapak Ibu, tidak terkecuali Bapak Ibu, itu adalah sakit perut, lambung, dan usus, ya. Jadi ya mari kita, ya ibarat kata dokter sih, jaga pola makan. Ya, silahkan mau makan apa saja, tapi ngukur diri, ya gitu ya. Silahkan makan apa saja, yang penting panen ngukur diri, joko dokter, ya, gitu dia. Kalau dah panen pantang, ya coba nuna. Asal dasar Pak Gembala, kalau mau pantang, serah. Yang penting kita panen ngukur diri. Sepemana kita, sepemuan kita lah, gitu ya. Ya. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini tema kita di bulan 5 ini Bapak Ibu adalah masih berbicara tentang Yesus menampakkan diri dan membuktikan diri bahwa dia adalah Tuhan yang hidup dan dia bangkit, ya. Dan tema bulan kita hari ini yaitu adalah tidak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Mari kita sebagai orang Kristen jangan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan tema kita pada minggu ini yaitu jangan degil hatimu, ya. Jangan degil hatimu. Firman Tuhan terambil dalam
Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Ya. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Kita tidak baca semua, kita baca ayat 8, 9, 10. Kita baca sama-sama, sudah disiapkan di slide. Bang Jumanto tolong siapkan dengan mic-nya juga. Baik, kita baca ayat 8. Firman Allah berbunyi 1, 2, 3. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ayat 10 katanya, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Iya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah ini tentang bagaimana kebangkitan Yesus. Dan tema kita yaitu adalah jangan degil hatimu. Bapak Ibu, jangan degil. Degil itu sebenarnya sama halnya dengan kata bebal, mamal bahasa kita, nanar mungkin ya, dimana dia itu pengertiannya keras kepala batu. Ya. Pak Gembala seringkali ingatkan Bapak Ibu jemaat kita, ya, kita jemaat tuh memang sukunya suku apa? Batu Mentawa. Suku Batu, suku Mentawa, Batu Mentawa. Tapi unang otake, unang hatie, koras ubah batu. Nah itu dia, ya. Boleh kita nama sukunya suku Batu, suku Mentawa, tapi jangan pribadi kita kayak batu. Jangan hati kita, kepala kita kayak batu, Bapak Ibu. Nah boleh, ya. Ciri-cirinya kayak gimana Pak Gembala? Yang paling sering orang degil, orang babal, orang mamal, Bapak Ibu, itu adalah orang-orang yang mulai dipodah, tidak mau terima nasihat, terlalu keras hatinya Bapak Ibu, nggak mau terima masukan orang. Itu orang bebal Bapak Ibu. Tidak mau terima nasihat firman Allah. Itu orang bebal Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu dalam firman Allah yang kita pada hari ini, ya, di mana dalam Yohanes 20 ayat 1, di situ kisahnya Bapak Ibu Maria Magdalena, salah satu perempuan yang dilepaskan dari 7 roh jahat oleh Tuhan Yesus. Ayat pertama, coba lanjut ya. Di situ dikatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena kemana? Ke kubur. Dia pertama-tama Bapak Ibu pergi ke kubur. Ya, dia pertama-tama Bapak Ibu pergi ke kubur, melihat bahwa wah, kubur Yesus yang awalnya tertutup sudah terguling Bapak Ibu, terbuka. Ya, dan dia Bapak Ibu dikatakan ayat 2 sampai 6 selanjutnya itu Bapak Ibu itu dikisahkan kepada murid-muridnya, sehingga Simon Petrus dan salah satu muridnya yang lain mereka bergegas, mereka berlari Bapak Ibu, berlari menuju ke kubur itu karena mereka nggak percaya Bapak Ibu. Ya, mereka nggak percaya. Mereka berlari, mereka melihat Bapak Ibu. Dan akhirnya ayat 8 tadi yang tadi kita baca mengatakan bahwa ketika mereka masuk ke dalam kubur itu mereka melihat dan mereka dikatakan mereka percaya bahwa Yesus sudah tidak ada. Ya. Tetapi persoalannya Bapak Ibu, persoalannya di sini. Ketika murid-murid pandai, murid-murid tahu bahwa mayat Yesus sudah tidak ada, mereka cuma percaya bahwa mayat Yesus sudah tidak ada. Tapi mereka belum tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka belum percaya itu. Makanya Bapak Ibu, yang anehnya adalah ayat 10. Mereka langsung pulang. Ya, dikatakan lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Langsung pulang Bapak Ibu, bayangkan. Kadang saya heran Bapak Ibu dengan pemahaman mereka. Biasanya namanya guru ataupun Tuhan yang mati, mereka begitu, ya bahasanya begitu bangga, mereka begitu hormat dengan seseorang yang mereka segani. Ketika mati dikuburkan ya pasti kan dilayani bagus-bagus. Dan ketika mantau, istilahnya ketika melihat mayatnya sudah tidak ada, ya pasti apa?
Betul? Ini enggak Bapak Ibu. Pulang mereka. Suatu mati. Tapi ayat 11 Bapak Ibu, kalau ayat 11 selanjutnya di situ dikisahkan Maria Magdalena tetap di depan pintu kubur itu Bapak Ibu, Maria Magdalena. Tapi kita tidak bahas itu. Yang kita mau bahas hari ini, mengapa sih murid-murid mereka langsung pulang? Ayat 9 dikatakan apa Bapak Ibu? Ya, ayat 9, yuk kita baca sama-sama. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Mereka belum mengerti Bapak Ibu selama ini. Bapak Ibu tahu nggak? Selama 3,5 tahun murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu 4 kali loh Bapak Ibu. 4 kali dia kasih tahu bahwa anak manusia harus menderita, mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. 4 kali Bapak Ibu. Yuk kita coba lihat sama-sama. Pemberitahuan pertama itu di dalam Matius 16 ayat 21. Coba buka Bang. Itu tentang apa di situ? Matius 16 ayat 21. Bapak Ibu coba lihat baik-baik, lihat kitabnya. Di situ tentang apa Bang? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya Iya. ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Oke, itu pemberitahuan pertama Bapak Ibu. Pemberitahuan pertama kalau Bapak Ibu lihat di judulnya, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Itu pertama. Yang kedua, itu Matius 17 ayat 22 sampai 24. Matius 17 Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di judulnya Bapak Ibu, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Kalau Bapak Ibu lihat ayat 23 Bang. Ayat 22 23, 1, 2, 3. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Nah, bahasa sama. Lalu Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Oke, lihat. Bahasa yang sama. Tuhan sendiri yang kasih tahu. Pemberitahuan ketiga Bapak Ibu, Matius 20 ayat 18-19. Itu di dalam judulnya juga di situ Bapak Ibu. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Bapak Ibu bayangkan. Ayat 18-19. Apa kata Tuhan Yesus? Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan. Anak manusia diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Nah, lihat baik. Lanjut. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya, supaya ia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Bapak Ibu, pemberitaan ketiga loh. Masih sama bahasanya. Pemberitaan keempat masih dalam kitab Matius 26 ayat 1-2. Bapak Ibu kalau lihat judul yang diberikan oleh Alkitab sangat luar biasa. Lembaga Alkitab menolong kita Bapak Ibu. Pemberitahuan Yesus 4 kali Bapak Ibu, dia kasih tahu dia akan mati, tapi akan bangkit pada hari ketiga. Lihat ayat 1-2 Bang. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-murid, apa katanya? Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Bapak Ibu bayangkan, lihat baik-baik, Tuhan Yesus sendiri modal 4 kali. Bapak Ibu kalau dalam firman Tuhan ataupun dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kalau kita udah kasih tahu sesuatu, itu kalau sudah berulang kali, lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, berarti itu tegas, dan itu pasti terjadi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus 4 kali kasih tahu kepada mereka murid-murid, mereka belum paham ayat 9. Sebab selama mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka belum mengerti. Ini masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu? Udah berapa lama itu? Udah berapa lama? Kira-kira udah berapa lama? 6 masuk 7. Dan sudah mau 7 tahun. Udah mau 7 tahun Bapak Ibu. Dari 2018 berkembang di sini sampai tahun 2025 ini. Selama 7 tahun, bagaimana firman Allah sudah diberitakan, Pak Gembala sudah mengajar kita. Ada yang belum mengerti?
Haleluya. Haleluya. Apa masalahnya? Lihat Bapak Ibu, murid-murid saja diajarkan Bapak Ibu. Mereka diajarkan langsung oleh sang pelatih agung Bapak Ibu, sang pengajar agung Yesus Kristus. Bukan hanya mereka diajar, langsung praktek. Apa yang mereka terima, mereka langsung praktekkan. Itu Tuhan Yesus loh. Bapak Ibu bayangkan. Tapi kenapa mereka belum mengerti? Ya ini Bapak Ibu, karena kedegilan dan ketertupan hati mereka, Bapak Ibu, hati kita yang sebenarnya tentang yang namanya Mesias. Makanya dalam Lukas 24 ayat 25 itu kisahnya Bapak Ibu, murid-murid ini, dua orang murid mereka kan kecewa, mantu Tuhan mereka mati, mereka pulang kampung Bapak Ibu, mudik mereka. Salah satunya muridnya namanya Kleopas. Itu Bapak Ibu pulang kampung Bapak Ibu, jalan ke Emmaus. Ya, Tuhan Yesus mendampingi mereka, Bapak Ibu menghampiri mereka. Lalu kamu siapa itu? Ada cerita apa? Luas tidak dengan Tuhan Yesus, dia belum nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Ikut dari mana gitu ya? Dari mana kau? Gak pernah dengar kisah tentang Yesus tuh yang baru-baru ini lagi terjadi. Dikisahkan betul-betul bahwa Tuhan Yesus mereka mati segala macam. Akhirnya Tuhan bilang ayat 25. Apa kata ayat 25 baca Bang? Lalu ia berkata kepada mereka, Ya, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, betapa lamanya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, hai kamu yang bodoh, betapa lambannya hatimu. Ini kan ada degilnya Bapak Ibu. Mereka nggak ngerti sebenarnya arti Mesias itu. Bapak Ibu, Mesias itu ya dalam bahasa Ibrani itu Masias, Al-Masiah, ya, yang menurunkan kata Al-Masih. Ya, Yesus Al-Masih, Al-Masiah, ya. Kalau dalam Ibrani Yunani itu Kristos. Makanya kita jika Yesus itu disebutnya namanya Yesus Kristus. Ya, itu artinya Bapak Ibu, raja yang diurapi, yang datang dari Allah untuk membawa keselamatan bagi orang Yahudi. Nah, pemahaman mereka ini salah. Orang Yahudi mereka pahamnya begini, bahwa mereka rindu Mesias ini yang datang ini, Tuhan Yesus yang datang sebagai Mesias ini, mereka datang untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari pemerintahan Raja Romawi. Mereka ingin supaya zaman mereka itu seperti zaman masa keemasan zaman Daud pada saat itu. Mereka ingin Yesus datang sebagai raja mereka, raja jasmani, menggulingkan pemerintahan Romawi yang waktu itu sedang menjajah mereka. Nah itu dia. Sedangkan pemahaman Yesus sendiri, dia datang membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa, bukan perbudakan Romawi. Inilah dia mengapa murid-murid tidak paham. Dan semua orang Yahudi tidak paham Bapak Ibu. Ya, ini dia masalahnya. Kita pun kadang kita pun selalu begitu Bapak Ibu. Kadang kita hanya memahami, oh Tuhan Yesus itu penolongku, Tuhan Yesus itu penyelamatku, ikut Tuhan itu pasti mendapatkan banyak berkat karena dia adalah raja, dia punya kuasa, dia pasti, aku akan pasti kaya. Hello, Tuhan bilang kalau ikut dia harus apa? Pikul salib, menderita bosku, menderita. Karena Filipi 1 ayat 29 dikatakan apa? Kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita untuk dia. Filipi 1 ayat 29 Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu, ini dia pemahaman yang salah sehingga murid-murid Bapak Ibu nggak ngerti. Makanya di dalam ayat yang ke-21 Bapak Ibu, ya, itu tentang kisah tadi Lukas 24 ayat 21. Lanjut Bang. Lukas 24 ayat 21, ya. Itu bagaimana dia kisahkan. Ya, dia bilang, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang, Yesus ini, untuk membebaskan bangsa Israel. Dan selanjutnya, pemahaman mereka itu yang salah Bapak Ibu. Yesus datang bukan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Romawi, tetapi Yesus datang untuk membebaskan umatnya dari bangsa Yahudi kepada bangsa-bangsa semua itu
dari perbudakan dosa, sehingga kita semua selamat Bapak Ibu. Itu dia. Maka ini dia pemahamannya Bapak Ibu yang harus kita pahami benar-benar. Makanya Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus dia larang Simon Petrus? Dalam Matius pasalnya yang ke-16, Bang buka. Matius 16 ayat 16 sampai 20. Ayat 16 Bapak Ibu, di situ kan ketika Yesus setelah memberi makan 5.000, dia ajak murid-muridnya retreat sendirian, dia dengan murid-muridnya. Dia tanya sama murid-muridnya, menurut kau aku ti sopai? Menurut kamu aku ti siapa? Murid-muridnya bilang, Joko pangan sih, Joko sidati engkau Elia, engkau ti nabi-nabi yang datang. Ya, tetapi Yesus bertanya, menurut kamu saya siapa? Kata Tuhan Yesus. Simon Petrus menjawab ayat 16, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara, pengakuan Simon Petrus ayat 17-18, Tuhan bilang itu pengakuan dari Allah Bapa untuk manusia. Bapak Ibu, itu datangnya dari Tuhan, bukan datang dari manusia. Makanya ayat 20 Tuhan Yesus melarang apa katanya? Bang, baca. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Iya. Kenapa Tuhan Yesus larang? Karena Tuhan tahu pikiran mereka itu seperti apa. Salah paham. Itu dia. Makanya Bapak Ibu, terkadang kita begini Bapak Ibu. Terkadang kita begitu dalam kehidupan kita. Kesimpulannya begini. Terakhir ini Bapak Ibu, satu hal saja Bapak Ibu tentang degil ini. Pelajaran yang bisa kita tarik Bapak Ibu, supaya jangan sampai kita degil hati kita. Mari Bapak Ibu, yang pertama, kita belajar memahami maksud Tuhan. Kita belajar memahami kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu, bagaimana sering katakan kepada kita bahwa seringkali pengguna kita itu bertolak belakang dengan pengguna Tuhan. Apa yang kita inginkan pengguna kita tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, ekspektasi tidak sesuai dengan realita, kata zaman now. Keinginan, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ini masalah Bapak Ibu. Sehingga ujung-ujungnya kalau kita tidak memahami maksud Tuhan, kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau, kita marah dengan Tuhan, kita kecewa, kita nggak mau sembahyang. Ini masalah Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu, ya. Sehingga dengan hal itu Bapak Ibu, karena masalah yang kita alami, akhirnya membuat kita berusaha memakai pemikiran kita sendiri. Karena kedegilan hati kita merasa bahwa aku ini hidup baik, aku ini hidup benar, selalu sembahyang, selalu berdoa. Tapi kenapa hidup mereka yang ada kala sembahyang, hidup mereka yang selalu jahat, kok kayaknya diberkati? Kita nih yang tiap hari sembahyang nggak pernah diberkati. Ini masalah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, Tuhan hanya mau, mari belajar memahami apa cara Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, setiap masalah yang kita alami Bapak Ibu, jangan pakai kekuatan sendiri. Jangan pakai kekuatan sendiri Bapak Ibu, nanti kita akan kecewa. Serius. Kita akan kecewa Bapak Ibu kalau kita nggak lihat bagaimana cara Tuhan. Ujung-ujungnya kita marah, kita salahkan Tuhan, kita nggak mau sembahyang, dan akhirnya kita kembali hidup dalam dosa. Dengan hal itu Bapak Ibu, percaya atau tidak, hal itu kita akan Bapak Ibu membuat Tuhan sedih. Itu betul-betul sebagai kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk kita. Bapak Ibu tahu nggak? Di dalam buka Bang Markus 3 ayat 5. Bapak Ibu, salah satu hal yang membuat Tuhan berduka cita, yang membuat Tuhan menangis, ya, itu adalah kedegilan hati manusia. Apa kata firman Allah Bang? Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Oke, ia berduka cita karena kedegilan mereka. Mereka ini siapa? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka yang paham tentang hukum Tuhan, mereka yang paham tentang yang namanya hari Sabat. Tetapi Bapak Ibu, mereka lebih mementingkan tentang aturan
Tuhan sedih Bapak Ibu. Dia berduka cita. Ya, pada saat itu memang kisahnya dia sedang menyembuhkan orang pada saat Sabat Bapak Ibu. Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dia berduka cita Bapak Ibu. Bapak Ibu janganlah buat kita, jangan sampai buat Tuhan sedih. Jangan sampai buat Tuhan menangis Bapak Ibu. Kita belajar saja Bapak Ibu untuk ikhlas. Ikhlas saja dan menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ikhlas saja Bapak Ibu, masalah apapun yang kita alami saat ini. Jangan cari siapa yang salah. Jangan. Tidak akan dapat jawabannya. Jangan cari Bapak Ibu siapa yang salah, tetapi carilah bagaimana menyelesaikannya. Amin. Ya, Bapak Ibu, ketika ada masalah, jangan cari siapa yang salah, tetapi carilah solusi bagaimana menyelesaikannya. Jangan cari siapa yang salah. Ketika cari siapa yang salah, akan tuduh menuduh, masalah tidak akan pernah selesai. Tetapi ketika kita cari solusinya, masalah itu pasti akan Bapak Ibu teratasi oleh karena pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Maka mari ketika firman Tuhan diberitakan, ketika Tuhan izinkan mungkin masalah yang begitu berat menimpa kita, mari kita jangan keraskan hati kita. Ya, cari Tuhan, cari kehendaknya. Dia yang akan memberkatimu, Dia yang akan menolong kau Bapak Ibu. Ya, dan biarlah kiranya kita semua semakin hari semakin kuat di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati.